Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Shollu 'alan nabi Muhammad. Kita buka dengan sholawat yang teriaknya kenceng. Saya doakan qabul hajat, amin. Yang masih bertahan dapat syafaat, yang sudah pulang segera menyusul Kanjeng Nabi. Oh, nanti dulu ya Bu ya. Pulang saya juga mau pulang. Makan nasi aking, minumnya susu. Hei kamu jilbab kuning, I love you. Coba kita mulai dengan sholawat dulu. I love you too. Ya Rasulullah, jawab. Ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Minum kopi nanti dulu. Kamu gak usah terlalu bersemangat. Amplopmu nggak jelas. Ini baru tes sound. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka minumnya susu. Mari ngaji dan bersolawat bersama Erlangga, Indonesia maju, amin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kabupaten Bandung, ngaji sareng Gus Miftah, Bang Asedadili lumayan gagah, tapi sayang walaupun gagah istrinya tidak nambah-nambah. Istrinya langsung protes, jangan. Tapi santai Bu, Bang Aceh Sadili setia seperti Gus Miftah. Karena mohon maaf bagi kami, lelaki terbaik adalah bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Betul Bu? Saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bu, Ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira ibu-ibu Bandung pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya
soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Yang keempat, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Ibu-ibu kira-kira pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung terlihat nggak jadi Ibrahim, Gus Fir'aun juga nggak apa-apa. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tepuk tangan untuk Bapak Erlangga Hartarto. Pak Ketum Golkar ini orangnya cair, Bu. Karena nama komplitnya adalah Cairlangga Hartarto. Saya cuma nitip pesan sama Ketum Erlangga, kamu bisa melupakan orang yang tertawa bersamamu, tapi jangan pernah melupakan orang yang menangis bersamamu. Seluruh jajaran DPP Golkar, Sekjen, Ketua Fraksi, Ketua Komisi yang saya hormati, Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Jawa Barat. Sorry Bu, kopinya belum datang. Saya butuh ngopi, kenapa? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Pak Aceh, kopinya mana? Kopi pahit. Kita doakan Pak Aceh Sadili mudah-mudahan panjang umur, sehingga orang sedunia mati Pak Aceh hidup sendiri. Seluruh yang hadir, Hadratal Muhtaramin, para kiai, para masyayikh yang sangat-sangat saya muliakan, Bapak Ibu warga masyarakat Bandung rahimakumullah. Ibu bapak, satu alasan kenapa kita sholawat. Ada satu hadis yang paling masyhur, yang ketika hadis ini datang, semua sahabat tepuk tangan. Ini akan saya ceritakan supaya Anda bangga bersolawat dan tidak meninggalkan tempat. Kalau meninggalkan tempat, saya persilahkan. Tapi saya yakin Anda orang baik. Cuman saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati. Satu ketika Nabi sedang khutbah. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Kalau dua-duanya ngomong, namanya omong-omong. Ini Nabi sedang berkhutbah. Materi khutbahnya tentang apa? Tentang as-sa'ah, hari kiamat. Menakutkanmu. Tentang prahara, surga dan neraka. Ini kalau saya lihat insya Allah wajah-wajah surga. Tapi serindu-rindunya Anda dengan surga, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bahaya Bu. Kayak kemarin saya berpesan di Jawa Timur, gara-gara ada petasan, satu keluarga mati. Kepalanya di atas kelapa, kakinya di bawah. Maka saat itu saya berwasiat sama orang Malang. Kejadian Ramadan kemarin di Malang. Saya berwasiat, apa wasiat saya? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Tolong diingat-ingat. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa pecah matanya Bu. Kayak santri saya datang ke pondok, Abah saya pengen nikah dengan anak sekolah, boleh apa enggak? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa? Nunggu pulang. Masih sekolah dinikahkan goblok. Pulang dulu. Kayak anggota DPR Golkar bilang, Gus boleh nggak saya menikah dengan teman sekantor? Nggak boleh. Kenapa? Satu saja capek, sekantor dinikah. Capek Pak Erlangga. Ini Nabi sedang berkhutbah. Bu, kalau khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Karena kalau satu ngomong namanya omongan.
Ketika Nabi berkhutbah, ada Arab Badui interupsi memberikan somasi kepada Nabi. Apa somasinya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar tapi tidak menjawab. Ini tanya, kapan kiamat datang? Karena Nabi terus berkhutbah, sang Badui kembali berteriak, ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi, kapan kiamat itu datang? Untungnya ini Badui masih sopan, memanggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah, tidak dengan menggunakan kalimat ya Muhammad. Ini gak boleh, Bu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Kita itu memanggil Nabi gak boleh jangkar. Kalau bahasa Bandungnya apa, Bu? Harus sopan. Jadi manggil beliau dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Dalam sejarah disebutkan Allah memanggil nama Muhammad secara langsung hanya sekali, ketika pertemuan 4 mata di Sidratul Muntaha. Selebihnya Allah menggunakan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Taha, Yasin. Kita nggak boleh, Bu, kasar. Ibu-ibu saja mohon maaf, ada wakil bupati. Siapa wakil bupatinya? Yang terhormat Sahrul Gunawan. Pakai bahasa yang terhormat. Betul? A. Kalau saya di Jogja dipanggil Siapa ketum Golkar? Yang terhormat Menko Erlangga. Misinya untuk Indonesia besar, sebesar perutnya. Ini kita dengan manusia biasa bilang ajengan, betul, Bu? Apalagi dengan Nabi. Istri saja manggil suami, kalimatnya kadang-kadang istimewa, apalagi suami manggil istri. Assalamualaikum Mama. Iya Papa. Mama kakinya belang-belang. Sopan, apalagi dengan Nabi. Kalau saya biasa manggil istri saya Beb. Istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, Syaitanir Rajim. Saya pengen ngetes pengurus Golkar. Saya pengen tahu pengurus Golkar itu mencatat nama istri di HP-nya siapa. Saya curiga, Pak. Laki-laki itu kurang ajar. Baru menikah, my wife. 5 tahun menikah, istriku. 10 tahun menikah, satpam. 15 tahun menikah, mak lampir. 20 tahun, Israel. Saya pengen lihat Pak Aceh Sadili nama istrinya siapa di situ. Iya. Buka dong. Saya curiga namanya siapa. Diganti dulu, Bu. Jangan diganti dong. Wah, ternyata di terus ini adalah Bunda Rita Fitria. Ada tambahnya 2. Satunya siapa? Aku curiga. Berarti ada yang 3 dong. Tadi tolong ibu-ibu pulang, HP suaminya dicek. Namamu siapa di situ? Saya ke Belanda tahun 2018, Bu. Teman saya pengusaha kaya, masuk toilet tuh. Gus izin, tolong HP saya dipegang. Ada incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Security. Saya mikir, nggak mungkin seorang security bisa direct call kepada majikan. Ini pasti masalah. Begitu dia keluar dari toilet, saya tanya, bro, ada telepon masuk. Dari siapa, Gus? Security. Oh, security. Saya bilang, saya nggak percaya. Itu siapa? Istriku. Kacau. Masa istri terus security? Makanya kalau suami istrinya galak, jangan terus security, Pak. Munkar nakir. Ini orang Badui kembali memanggil yang ketiga kalinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Setelah ketiga kalinya, Rasul baru menjawab, siapa tadi yang tanya kapan kiamat datang? Saya, wahai Nabi.
gantian Badui ini ditanya sama Rasulullah, ma'adattalaha, wahai engkau, kamu bertanya kiamat. Pertanyaan saya, kata Nabi, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Kemudian orang Badui ini menjawab, fawallah, demi Allah, ma'adattulaha kabira sholatin wala sodaqatin. Nabi, persiapan kami gak banyak. Sholat kami pas-pasan, sodaqah kami pas-pasan, Quran kami pas-pasan, tahajud kami pas-pasan, sholat kami pas-pasan. Nabi, subuh ketiduran, duhur asar sibuk pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean, begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ada yang seperti itu, Bu? Allah diatur. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, bisnis nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun nulis status, akan indah pada waktunya. Bangun, tidur lu mereng. Jangan-jangan obatnya belum diminum ya, Bu. Kemudian apa si Badui ini bilang? Demi Allah, persiapan kami tidak banyak. Tapi apa kata dia? Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi kami sangat mencintaimu, wahai Nabi. Modalnya apa, Bu? Cinta. Mendengar pernyataan Badui ini, apa jawab Nabi? Nabi bersabda, yang sabdanya ini membuat semua sahabat yang hadir tepuk tangan, Bu. Apa sabdanya? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat, tepuk tangan kamu domblong. Sahabat seneng banget dengar hadis ini. Kok kamu gak paham? Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Termasuk kita semuanya orang Bandung. Amin. Makanya saya bilang sama Gus Ipang, Gus, saya capek, kenapa saya dipaksa ke Bandung? Ayolah Gus, sama ketum, saya niatkan atas nama cinta. Maka malam hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kabupaten Bandung, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya, silahkan dicoba besok. Nah, malam hari ini modal kita cuma cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada siapa, Bu? Kepada Golkar, Bu? Ya. Besok itu, Bu, dari kiamat, Bu, akan ada bendera namanya Liwaul Hamdi. Anda mencintai Nabi, besok di surga di bawah bendera Liwaul Hamdi. Anda mencintai Golkar di padang mahsyar di bawah pohon beringin. Paling Nabi mikir, ini pohon dari mana? Nah, pertanyaan saya begini, terutama sama ibu-ibu. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Nabi. Iya. Andilau antara dilema dan galau. Coba sekarang suami ditanya. Kalau suami pasti gagah ini, Bapak, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Wah, langsung Nabi. Kok selingkuhan gimana, Bu? Gak bahaya dah. Kok selingkuhan? Bu, sorry Bu, kami laki-laki punya prinsip, Bu. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mate, Pak. Tahu sendiri, perempuan itu adalah klaster makhluk terkuat di muka bumi. Adalah ibu-ibu. Lu beneran. Makanya saya sering bilang tuh,
Film itu Pak Bu, kalau filmnya itu horor, pasti bintang filmnya perempuan. Nggak percaya? Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Mak Lampir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah cewek. Ciri-cirinya jilbabnya putih. Yang jilbabnya kuning insya Allah lebih parah. Tapi sebaliknya tuh, kalau film yang lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok, Dono Kasino Indro cowok, Jin dan Jun. Jin dan Jun cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Mr. Bean cowok, Scooby Doo cowok, Popeye cowok. Kenapa? Karena makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan Ketum, kenapa hewan korban itu jenisnya pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa hewan korban harus jantan? Karena kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Betul Bu? The power of emak-emak naik motor di jalan, rating kiri, belok kanan. Betul Pak ya? Cewek dilawan. Cewek itu kelemahannya satu, Pak. Kelemahannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Apa Bu pengalaman? Siapa yang bilang? Oh. Bu, ini Pak Aceh Sadili kalau di kantor galak dia Bu. Di rumah ketemu istri di kantor kayak macan Bu, di rumah kayak kucing Bu. Nah, modal kita ini cuma cinta sama Nabi. Almar'u ma'aman ahabba. Kenapa pertanyaannya kita mencintai Nabi? Sederhana. Manusia secara umum itu terbuat dari tanah, tapi Nabi tidak 100% terbuat dari tanah. Ibu bapak, ada dua Nabi yang pernah ketemu sama Allah secara langsung. Satu, Nabi Musa. Dua, Nabi Muhammad. Anda tahu? Nabi Musa ketemu sama Allah setelah berdoa 40 tahun. Baru ketemu dengan Allah 40 tahun. Nabi saja berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Kita berdoa belum dikabulkan kok putus asa. Yang jomblo-jomblo jangan putus asa. Nah. Doanya yang singkat saja. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia jodoh orang, semoga orang itu adalah aku ya Allah. Doanya maksa ibu ya. Saya punya tetangga, ibu janda sama anaknya gadis. Naksirlah tetangga saya sama anak gadisnya. Apa dia berdoa? Ya Allah, saya naksir anak gadis tetangga saya ya Allah. Tapi kalau anaknya tidak mau, ibunya juga nggak apa-apa ya Allah. Tidak ada rotan janda pun jadi. Kalau di Bandung jahe, janda herang. Saya itu jujur Pak Aceh, saya pengen bisa ngomong bahasa Sunda, tapi nggak bisa-bisa. Saya latihan sama Kang Ridwan Kamil, nggak bisa-bisa. Terus beliau bilang kalau Gus Miftah pengen ngomong Sunda teh gampang. Caranya bagaimana? Nikah lagi sama awek Sunda. Yeah.
Saya nggak berani, Bu. Kecuali kalau Ketum Erlangga memberi contoh. Untung orangnya nggak ada. Nah, ini apa bedanya Nabi Musa sama Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah? Nabi Musa ketemu dengan Allah itu karena dia minta. Tapi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, Allah yang ngundang. Nabi Musa mengajukan, Nabi Muhammad diundang. Di mana ketemunya Nabi Musa? Di Bukit Tursina. Dikasih tahu, info. Nabi Musa ketemu dengan aku di Bukit Tursina. Begitu naik bukit, sandalnya Nabi Musa dicopot. Allah katakan kepada Musa, mohon maaf, begitu naik Bukit Tursina, Musa menggunakan sandalnya. Allah sampaikan kepada Musa, Musa, copot sandalmu, biarkan kakimu menginjak Gunung Tursina, karena tempat ini akan menjadi tempat yang suci, karena tempat pertemuanku dengan pertemuanmu. Begitu naik, satu hijabnya Allah dibuka dari 70.000 hijab yang Allah punya. Begitu melihat sinarnya Allah, Nabi Musa terhempas jauh. Nabi Musa nggak mampu menatap Allah. Sehingga ketika Nabi Musa terlempar, ada umatnya Nabi Musa yang melihat Nabi Musa langsung buta, Bu. Kenapa? Karena masih ada sisa nurnya Allah. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak minta Pak, tapi diundang, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Bedanya apa? Begitu Nabi Muhammad mau jalan sendirian, beliau mencopot sandalnya sebagaimana Nabi Musa. Allah katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, jangan kamu copot sandalmu, karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Nabi Musa diperintahkan untuk mencopot sandalnya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menggunakan sandalnya. Kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad berjalan, dia bilang sama Jibril, Jibril, kamu saja yang terbuat dari cahaya, tidak mampu ketemu dengan cahayanya Allah. Bagaimana aku manusia biasa? Apa jawaban malaikat Jibril? Muhammad, aku memang terbuat dari cahaya, tapi cahaya biasa. Sementara dirimu Muhammad terbuat dari separuh cahayanya Allah. Nabi Muhammad, Bu, terbuat dari separuh cahayanya Allah. Itulah kenapa dikatakan Nur Muhammad sebagai Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Nabi pertama dan Nabi terakhir. Kenapa? Nurnya Muhammad tercipta sebelum Adam, sementara penciptaan Nabi Muhammad setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika dalam kandungan ibunya Siti Aminah, perutnya Siti Aminah, Bu, mengeluarkan cahaya. Karena Nabi Muhammad separuh cahayanya Allah. Ketika di siang hari berjalan di bawah matahari, beliau senantiasa ditutupi awan. Kalau ibu-ibu pakai payung, karena takut wajahnya hitam, makanya kenapa pakai skincare. Itulah alasan sekarang cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok good looking. Betul, Bu? Ada lagi good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Betul, Bu? Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-koming. Istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, dari tadi ngomong kriteria suami soleh, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Itulah tuh, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya. Kelihatan, Bu, wajahnya kayak kotak infak, Bu. Kita kena panas takut hitam. Nabi Muhammad dipayungi awan. Pertanyaannya kenapa? Bukannya Nabi Muhammad takut panas, tapi matahari nggak berani ketemu dengan Nabi Muhammad. Cahaya Muhammad itu lebih hebat dibandingkan cahaya matahari. Kalau sampai mereka bertemu secara langsung, Pak, matahari yang pecah.